Selamat pagi saudara, mulai 30 menit setiap hari kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air. Dalam Jurnal Nusantara, selengkapnya bersama saya Claudia Carla hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mau informasi pagi ini di Jurnal Nusantara Saudara, kebakaran melanda 3 bangunan di kawasan pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam. Situasi terkini, merah, tolong bantuannya, Jakarta Barat, merah ya. Asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di pergudangan Miami, Jalan Rawa Melati Kalideres, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Kesulitan mencapai titik api, banyaknya material mudah terbakar, dan tebalnya asap di pergudangan Miami Kalideres, suku dinas Gulkarmat, Jakarta Barat, mengerahkan unit robot pemadam. Robot pemadam remote ini saudara membantu pemadaman di area yang berbahaya dan sulit dijangkau. Hingga Selasa dini hari pukul 12 malam, proses pendinginan masih terus dilakukan oleh tim Damkar Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Karena salah satu fungsi robotik ini kita juga menghindarkan manusia untuk berhadapan langsung dengan racun-racun dari asap ini. Jadi kita gunakan robotik. Tapi robotik ini kita masuk juga ada kendala juga karena dia harus bertekanannya lebih tinggi. Gitu. Jadi sempat tadi main ada beberapa setengah jam, terus mungkin di belakang lain. Nah sekarang yang main itu dari anggota aja yang main. Nanti mungkin kalau sudah prosesnya pendinginan baru kita mainin lagi sekarang. Terkini. Saksi menyebut sempat terdengar letupan dari dalam gudang yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu gudang yang memproduksi kertas. Bang Ojo, ono unit apa Bang Ojo? Tadi Awal sih tadi jam 8 kurang lebih jam 19.40 lewat. Saya memang ada sempat keluar, lihat ada asap. Tiba-tiba asapnya itu masuk ke gudang saya. Asapnya yang tadi awalnya masih berwarna putih, udah mulai warna abu-abu, menghitam. Dari situ langsung saya dan beberapa kolega lainnya langsung keluar. Yang saya dengar sih yang kebakar memang gudang kardus ya, kayak percetakan kertas atau kardus. Jadi di situ mungkin ada korslet, terus karena dia kertas dan kardus ya dia merambatnya sangat cepat. Diduga akibat terkena percikan las, sebuah angkutan kota di Sukabumi terbakar saat tengah diperbaiki di bengkel. Api yang langsung membesar dan menimbulkan ledakan sempat membuat warga sekitar panik. Kebakaran bermula saat angkot sedang dalam perbaikan knalpot di bengkel. Saat dilakukan pengelasan, percikan api mengenai tangki bensin hingga merembet ke dalam angkot. Angkot sempat didorong ke jalan agar tidak merambat ke bangunan bengkel. Sebuah angkutan umum Jaklingko terguling di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya 2 orang penumpang dan 1 sopir mengalami luka. Warga berupaya membantu mengeluarkan penumpang dari mobil Jaklingko yang terbalik. Sebelumnya, Jaklingko dari arah Tanjung Priok menuju Cilincing ini oleng ke arah kiri jalan sebelum akhirnya menabrak trotoar dan terbalik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan karena pengemudi masih dirawat di rumah sakit. Ke kiri kemudian menabrak trotoar dan terguling ke kanan. Nah, adapun untuk korban itu ada 3 orang dirawat di rumah sakit Logja.
ada 1 pengemudi dan 2 penumpang, ya, termasuk si luka ringan ya. Kemudian untuk penyebabnya masih sampai saat ini masih penyelidikan karena pengemudi masih di rumah sakit. Saudara, kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Jalan Siaga, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur pada Senin malam. Seorang sopir truk terjepit badan kendaraan usai berupaya menghentikan laju truknya yang mundur tak terkendali di jalur tanjakan. Situasi dramatis terjadi saat tim SAR gabungan mencoba mengevakuasi korban. Menggunakan sejumlah peralatan, petugas berhasil membuka celah untuk mengeluarkan korban. Kecelakaan bermula saat truk yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak mundur. Korban yang saat itu berada di luar sempat berusaha masuk ke ruang kemudi untuk mengerem, namun truk justru terguling dan menimpa tubuhnya. Proses evakuasi memakan waktu 5 menit. Korban ditemukan dalam kondisi selamat meski mengalami luka pada bagian kaki. Dalam kondisi terjepit, jadinya kita lakukan pertolongan menggunakan alat-alat ekstrikasi, yaitu menggunakan rescue cutting atau rescue spreader. Baru kita lakukan dengan bantuan dari tim SAR gabungan, kita melakukan mengambil balok, yaitu balok kulin, dan untuk tatakannya kemudian kita letakkan alat-alat spreadernya, baru kita buka sekali, udah langsung bisa korban posisi longgar posisinya dan kita keluarkan dari zona bahaya dan kita lakukan pertolongan dan kita berikan oksigen untuk langsung dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit. Saudara, di Lampung Selatan, tambak udang yang disulap jadi sawah padi biosalin, inovasi ini mulai membuahkan hasil dan menjadi harapan baru ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Seperti apa informasinya? Jurnal Nusantara segera kembali. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan definisi. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, warga pesisir Lampung Selatan sukses menyulap tambak udang tak produktif menjadi sawah pada biosalin. Inovasi ini mulai membuahkan hasil dan menjadi harapan baru ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Warga pesisir Lampung Selatan mulai memanen padi biosalin di lahan eks tambak udang yang sebelumnya terbengkalai. Panen di Kecamatan Ketapang dan Seragi mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton gabah per hektar. Padi biosalin hasil riset BRIN dipilih karena tahan salintas tinggi dan cocok dikembangkan di wilayah pesisir. Itu kalau lagi musim kemarau, airnya itu payau. Nah, jadi padi biosalin ini bisa menjawab para petani di musim El Nino, mereka tetap bisa tanam dan mereka tetap bisa panen padi. Gitu. Alhamdulillah bagus. Cuman kendalanya pas di bulan di umur 2 bulan ada sedikit macak-macak itu daunnya agak merah-merah dikit. Tapi setelah saya semprot 2 hari langsung sembuh. Alhamdulillah sekarang hasilnya beginilah. Inovasi ini menjadi solusi menghadapi perubahan iklim dan ancaman El Nino, sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Sejumlah petani beralih dari tambak udang ke padi biosalin karena lebih efisien dan hasil panen lebih stabil. Nah, kemudian ada memang beberapa petani yang sudah mengajukan ke kita untuk mereka itu bersedia berubah menjadi bukan tambak lagi tapi menjadi sawah. Nah, ini sudah kita usulkan ke Kementerian Pertanian. Pemerintah Lampung Selatan juga menyiapkan pengembangan lahan dan irigasi untuk meningkatkan produksi pangan di wilayah pesisir. Teguh Halid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Lantas apa upaya Pemkab Lampung Selatan untuk mengembangkan padi biosalin di lahan terbengkalai kawasan tambak udang pesisir Lampung? Kita kupas mendalam bersama fasilitator petani padi biosalin, Jalu Albatani. Selamat pagi Kang Jalu, terima kasih sudah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Terkait dengan inovasi padi biosalin ini, lantas bagaimana potensinya untuk menjadi sentra pangan baru di Lampung Selatan? Ya, selamat pagi, Mbak. Pagi. Ya. Baik, terima kasih Kang Jalu telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini terkait dengan inovasi padi biosalin ini. Bagaimana kemudian Kang Jalu bisa mengajak petani lainnya untuk kemudian ikut menjadi petani padi biosalin ini? Jadi kalau untuk mengajak sih gini, ini sih bukan mengajak ya, ini kita memberi contoh. Karena di lahan yang eks tambak ini kan lahan sudah tidak produktif, ini selama bertahun-tahun. Jadi kemarin kita bikin demplot, ya alhamdulillah demplotnya ini bagus dan berhasil. Per hektarnya itu bisa menghasilkan 6-7 ton. Jadi para petani ini akhirnya mereka mau menanam sendiri. Baik, itu tadi memberikan contoh langsung begitu ya Kang Jalu, sehingga akhirnya untuk petani padi biosalin ini juga ikut bertani untuk jenis padi biosalin. Lalu kemudian Kang Jalu sudah berapa lama dan kira-kira seberapa besar potensi padi biosalin ini mengubah lahan eks tambak menjadi sentra pangan baru di Lampung Selatan? Jadi kalau untuk program ini sebenarnya udah kita lakuin demplotnya itu sekitar 1 tahun yang lalu. Ini udah demplot kedua dan dua-duanya sudah berhasil. Jadi di sini tuh di Kecamatan Seragi dan Kecamatan Ketapang ya, terutama di wilayah pesisir Lampung Selatan, ada ribuan hektar lahan eks tambak tidur tidak produktif. Jadi selama ini para petambak ini udah putus asa karena hasil tambaknya mereka selama ini keberhasilannya paling cuma 30-40%. Dengan beralih fungsi jadi padi biosalin, nah kemarin di demplot pertama 2 hektar, yang pertama yang kemarin kita demplot sekitar 50 hektar, hasilnya alhamdulillah berhasil dan ini sebenarnya potensi yang sangat tinggi untuk ketahanan pangan, terutama di wilayah pesisir, lahan eks tambak yang sudah tidak produktif gitu. Baik, ini akhirnya juga berhasil, kemudian hasil produksinya juga meningkat begitu Kang Jalu ya. Lalu kemudian Kang Jalu, apakah inovasi padi biosalin ini dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim? Oh iya, tentu saja. Karena di wilayah pesisir ini kan, kita ini kan airnya kan kebanyakan payau. Karena kita di wilayah pesisir laut, airnya payau, air asin. Ya kita seperti yang kita tahu, kalau air asin itu untuk padi ini kan nggak bisa. Tapi dengan adanya varian padi biosalin yang diriset oleh BRIN, ya alhamdulillah maksudnya dia tahan air payau, tahan air asin. Dan kebetulan di Lampung Selatan ini memang dikembangkan langsung oleh Pemkab Lampung Selatan, Bapak Bupati kita, Bupati Eki, didukung juga oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Gitu Mbak. Baik, ini kemudian menjadi salah satu cara ataupun juga alternatif untuk dapat menghasilkan produksi padi di wilayah pesisir, Kang Jalu ya. Lalu kemudian ini sudah banyak petani mulai beralih dari tambak udang ke padi biosalin. Lalu apakah ada upaya dari Pemda agar transformasi ini semakin luas, Kang Jalu? Nah ini yang lagi diupayakan dari Pemda. Kita kemarin udah coba mengajukan ke Dinas Pertanian. Ada sekitar 300 sampai 400 petani tambak, mereka menandatangani ingin beralih fungsi dari tambak berubah ke
padi. Karena di tambak sendiri mereka udah nggak ada harapan. Karena selama ini tambak kan selalu gagal. Jadi kemarin para petani ini kan udah mengajukan ke Dinas Pertanian. Nah, di Dinas Pertanian sama Pemkat mungkin lagi mengajukan ke pusat untuk cetak sawah. Karena harapan petani satu-satunya hari ini adalah bantuan dari pemerintah untuk cetak sawah serentak. Sebab kalau mereka cetak sendiri biayanya lumayan tinggi gitu. Nah, itu yang lagi kita minta ke pemerintah. Oke, baik Kang Jalu. Lalu kemudian sejauh ini pengalaman Kang Jalu kemudian mengajak ataupun memberi contoh kepada para petambak yang kemudian mengikuti menjadi petani biosalin. Apa suka dukanya para petani biosalin saat ini? Ya alhamdulillah kalau untuk dukanya saat ini kita belum ada kebanyakan sukanya karena lahan tidur yang bertahun-tahun tidak ada harapan. Hari ini kita menemukan harapan kembali, bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi untuk hari ini alhamdulillah juga dari Pemkap juga ikut membantu mensupport ke bawah melalui Dinas Pertanian ya kan. Terus belum lagi dari Koperasi Adiaksa, Kejaksaan, mereka juga kemarin support, bantu pupuk, bantu obat-obatan dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk petani biosalin hari ini banyak sukanya timbang dukanya. Karena ketika kita di lapangan juga, ketika yang kemarin banyak petani gagal panen karena musim kekeringan, nah sawah kita ini kan karena di wilayah pesisir, jadi air payau juga nggak ada masalah, jadi kita nggak kekurangan air sama sekali. Begitu Mbak. Oke, tadi terkait juga sudah disebutkan tidak kekurangan air dengan adanya padi biosalin ini, begitu ya Kang Jalu. Lalu kemudian Kang Jalu, ini saya penasaran nih, apa kemudian yang menjadi unggulan padi biosalin dibandingkan dengan varian lainnya? Kalau keunggulan padi biosalin sendiri dari BRIN ya, dan ini memang udah kita terapkan di Lampung Selatan. Jadi keunggulannya dia, satu dia lebih tahan hama. Terus yang kedua dia ibaratnya karena kita di wilayah pesisir, airnya ini payau, asin. Apalagi nanti di musim El Nino ini kan wai pisang sama wai kampung ini pasti kalau musim kemarau ini kan naik air laut ke permukaan. Nah, kita ini yang petani biosalin ini tidak terlalu khawatir karena padi biosalin ini memang varietasnya dia udah di riset untuk ketahanan sanitasi air asin payau. Jadi kita kalau untuk padi biosalin ini insya Allah mudah-mudahan aman. Oke, baik. Berarti untuk keunggulannya adalah lebih tahan hama dan juga dapat diproduksi di wilayah yang berair payau. Lalu kemudian Kang Jalu, ini bagaimana sih Kang Jalu kisah awal Kang Jalu ini mengenal padi biosalin? Jadi kalau kisah awalnya ini kan saya ini kan kebetulan memang dari berarti dari Jakarta juga. Jadi saya ngelihat di sini, saya ngelihat beberapa lahan anggur ada ribuan hektar di sini di daerah Ketapang dan Seragi ini di wilayah pesisir ini ribuan hektar ada lahan eks tambak anggur. Jadi setiap mereka menanam udang, mereka ini udah selalu gagal panen dan akhirnya lahan itu tidur mangkrak. Jadi tidak digunakan sama sekali. Nah, saya berpikir lahan yang seluas ini ribuan hektar, alangkah sayangnya akan tidak produktif. Saya coba cari-cari inovasi, saya coba tanya-tanya ke teman-teman, akhirnya diberitahukanlah ibaratnya bahwa ada varietas padi yang memang dia bisa tahan di air payau, ya kan. Kemudian akhirnya saya datang ke Semarang untuk mempelajari langsung ibaratnya di sana karena kebetulan wilayah Semarang Jawa Tengah itu ada yang memang udah pernah mencoba eks badirob, ibaratnya mereka sulap jadi sawah. Nah, saya cari bibitnya, dapat di print, kemudian saya bawa, saya demplot sendiri dulu pertama. Itu saya di sawah sendiri sekitar 2 hektar. Setelah jadi, saya laporan sama Bapak Bupati, sama Bapak Egi ya kan. Kebetulan Bapak Bupati Lampung Selatan kita responnya cukup bagus, cukup baik. Dia sangat mengapresiasi dan menghargai inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Selatan. Jadi begitu saya bikin demplot 2 hektar itu, beliau sendiri yang langsung turun ke lapangan untuk memanen dan beliau sendiri yang akan menjamin ke depannya yang mensupport lah ibaratnya padi ini gitu. Jadi awal mulanya karena
lahan-lahan banyak yang nganggur, yang tidur, tidak produktif. Sedangkan kunci suksesnya pertanian itu kan harusnya tidak boleh ada lahan tidur, gitu Bu. Baik, ini artinya Kang Jalu ini menjadi salah satu pionir petani padi bioselin, begitu ya Kang ya? Nah, singkat saja Kang Jalu, adakah yang ingin disampaikan kepada Pemda maupun juga Pemprov terkait dengan pengembangan padi bioselin sana? Ya, terutama untuk pemerintah ya, Bu, harapan kami petani. Di sini ada yang udah mendaftar kemarin, bahkan terakhir udah bertambah lagi, kita ada 600 orang lagi yang bertambah. Mereka semua mengharapkan pemerintah ibaratnya membantu untuk biaya cetak sawahnya, karena harapan kami ibaratnya untuk cetak sawah ini sangat tinggi, karena kalau cetak sendiri-sendiri dari petani ini kan kemampuannya kurang gitu. Jadi harapan utama dari petani sini ada ribuan hektar lahan tidur eks tambak, ya minta pemerintah turun untuk cetak sawah karena ini potensinya sangat tinggi gitu. Maksudnya potensi ekonominya sangat tinggi, bisa membantu para masyarakat di wilayah pesisir, terutama lahan-lahan yang eks tambak gitu. Baik Kang Jalu, harapannya untuk lahan-lahan eks tambang ini juga bisa dialihfungsikan menjadi lahan untuk padi bioselin. Terima kasih Kang Jalu atas waktunya di Jurnal Nusantara pagi ini. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menyedihkan rakyat. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, sebanyak 393 jemaah calon haji asal Gorontalo diberangkatkan ke Makassar. Para jemaah sebelumnya telah menjalani karantina dan berbagai tahap pemeriksaan di Mes Haji Gorontalo. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter 28 asal Gorontalo resmi diberangkatkan ke Makassar. Para jemaah akan menjalani embarkasi penuh di Makassar untuk diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan saudara, seluruh jemaah telah menjalani karantina dan berbagai tahap pemeriksaan di Mes Haji. Meski beberapa jemaah tercatat memiliki riwayat penyakit, namun seluruhnya dinyatakan layak berangkat setelah menjalani penanganan medis dan pengecekan kesehatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Gorontalo bilang, seluruh jemaah di kloter ini telah memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda. Jurnal Nusantara kami akhiri. Selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.
Menjelang datangnya Hari Raya Kurban, saat umat muslim menanti kepastian waktu ibadah yang penuh makna, ketahui penetapan 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, disertai